Pernikahan seharusnya tentang cinta, bukan perjanjian diam-diam yang ditekan di tengah malam demi melunasi utang keluarga. Begitulah yang selalu Olivia yakini, hingga satu hari ia terbangun sebagai istri dari pria berusia hampir 2 kali lipat umurnya, tetangga sekaligus guru tua yang tak pernah ia lihat lebih dari sekadar orang baik. Atau mungkin, selama ini justru ia tak pernah benar-benar melihat siapa Pak Yanto sebenarnya? Olivia pikir ia tahu siapa Pak Yanto. Sampai pernikahan itu mengubah segalanya. Klik like dan subscribe, karena rahasia ini baru akan terungkap. Langit hari itu mendung, seolah mengerti suasana hati Olivia. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menguar dari halaman kecil rumah ibunya. Di teras, para tetangga berkumpul. Mereka berbisik, mengamati, menebak-nebak dengan tatapan yang menusuk. Senyum mereka hanya formalitas, tak benar-benar tulus. Semua tahu, ini bukan hari bahagia. Olivia duduk di depan cermin besar berbingkai kayu. Riasan sederhana menghiasi wajahnya, tetapi tidak mampu menyembunyikan sorot mata yang kosong. Gaun putih yang ia kenakan tak lebih dari simbol kepatuhan. Hatinya kering, dingin, seperti tak ada kehidupan di sana. "Liv," suara ibu terdengar. Pelan di balik pintu kamar, disusul ketukan lembut. "Sudah siap, Nak?" Tak ada jawaban. Semua sudah menunggu. Dengan tangan gemetar, Olivia berdiri. Kakinya seolah menginjak serpihan kaca. Setiap langkah terasa berat, menusuk sampai ke dada. Ia membuka pintu. Ibunya berdiri di sana, wajahnya pucat, mata sembab, tetapi tetap memaksakan senyum yang menyakitkan. "Maaf, Nak," bisik sang ibu. "Ibu nggak punya pilihan lain." Olivia menatap ibunya dengan pandangan kosong. Tak ada kata yang keluar dari bibirnya. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan, "Tidak apa-apa," saat hidupnya sedang dijual untuk melunasi utang? Ia ingin berteriak, ingin lari sejauh mungkin, tapi semuanya sudah terlambat. Pernikahan itu digelar sederhana. Tanpa musik, tanpa tawa, tanpa ucapan selamat yang tulus. Hanya doa-doa yang terdengar hampa. Di hadapannya duduk seorang pria yang bahkan belum pernah ia bayangkan akan menjadi suaminya. Pak Yanto. Guru matematika semasa ia SMA, tetangga sebelah rumah, pria yang jauh lebih tua darinya. Pria yang pendiam, kalem, dan dikenal sebagai orang baik di kampung. Tak banyak yang tahu tentang kehidupannya selain bahwa ia hidup sendiri, tak pernah menikah, dan menghabiskan hari-harinya di sekolah, serta kebun kecil di belakang rumahnya. Kini, pria itu menjadi suaminya. Aku terima nikahnya Olivia binti Winda, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan logam mulia 10 gram dibayar tunai. Kalimat itu menggema di dalam kepalanya, memukul kesadarannya seperti palu. Air matanya nyaris jatuh, tetapi ia menahannya dengan sekuat tenaga. Tidak di depan semua orang. Tidak di hadapan Pak Yanto yang terlihat tenang dan tak tergoyahkan. Saat tangan mereka bersentuhan dalam salam pengantin, Olivia tidak bisa menatap matanya. Rasanya asing, bukan karena usia yang terpaut jauh, tetapi karena pernikahan ini tak dibangun dengan cinta, melainkan hutang dan keputusasaan. Setelah semua tamu pulang, suasana rumah menjadi senyap. Olivia kini duduk di ruang tamu rumah Pak Yanto, rumah yang akan menjadi tempat tinggal barunya. Semua terasa dingin. Udara di dalam rumah seperti menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Pak Yanto datang membawa 2 gelas teh hangat. "Tehnya, Liv?" Olivia hanya mengangguk. Ia menerima gelas itu tanpa bersuara. Tak ada rasa, bahkan wangi melati dari teh itu pun tak bisa meredakan gundah yang menggumpal di dalam dada. "Maaf, kalau semua ini berat buat kamu." Suara Pak Yanto terdengar tenang, nyaris seperti bisikan. Olivia tak membalas. Ia hanya menatap lantai, mencari jawaban dari kekosongan di sekelilingnya. "Aku nggak akan menyentuh kamu, kecuali kamu mengizinkan." "Aku tahu kamu masih butuh waktu," lanjutnya. Olivia menatapnya sekilas. Ada sesuatu dalam cara pria itu bicara. Bukan paksaan, bukan kepemilikan, tetapi pengertian yang anehnya menyakitkan. Seakan-akan ia terlalu baik untuk dibenci, tapi terlalu asing untuk dicintai. "Kenapa kamu mau menikahi aku, Pak?"
Akhirnya Olivia bicara, suaranya pelan dan berat. Pak Yanto menarik napas panjang, lalu menatapnya. Karena kamu butuh diselamatkan, dan aku bisa melakukannya. Jawaban itu membuat dada Olivia sesak. Ia menunduk, menyembunyikan air mata yang akhirnya jatuh, satu persatu. Bukan karena haru, tapi karena luka yang menganga terlalu dalam. Malam itu, mereka tidur di kamar yang sama, tapi di ranjang yang berbeda. Olivia tidur membelakangi dinding, memeluk bantal dengan tubuh menggigil. Pak Yanto memilih tidur di sofa panjang, membiarkan jarak itu menjadi benteng bagi keduanya. Dari luar kamar, suara detak jam terdengar pelan namun pasti. Waktu terus berjalan membawa mereka ke hari-hari baru yang entah akan seperti apa. Dalam kegelapan, Olivia menangis tanpa suara. Ia menangisi hidup yang tiba-tiba berubah, mimpi-mimpi yang harus ia kubur dalam-dalam, dan cinta yang bahkan belum sempat tumbuh. Apakah ini akan menjadi takdir yang abadi, atau hanya fase yang akan menghancurkannya perlahan? Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah satu hal, sejak hari ini ia bukan lagi perempuan bebas. Ia telah menjadi istri dari seorang pria yang bahkan belum ia kenal sepenuhnya. Dan itu bukan karena cinta, tapi karena utang. Dini hari datang tanpa bunyi. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada lolongan anjing. Langit masih menggantungkan mendung yang sama sejak pagi tadi. Awan gelap menutup cahaya bulan, seolah menegaskan bahwa kebahagiaan belum diizinkan turun malam. Ini Olivia terbangun, matanya sembab, bantalnya basah. Ia tak tahu jam berapa, tapi kegelapan di sekitarnya masih pekat, dan keheningan itu membuat detak jantungnya terdengar lebih jelas. Ia menoleh perlahan. Di seberang ruangan, Pak Yanto tertidur di sofa panjang berlapis kain coklat pudar. Selimut tipis menutupi sebagian tubuhnya. Wajahnya terlihat lelah tapi tenang. Tidak ada tanda-tanda gelisah atau marah. Tidak juga terlihat bahagia. Hanya diam, seperti biasanya. Malam pertama mereka. Dan mereka tidak berbicara lebih dari 5 kalimat sejak ijab kabul tadi siang. Olivia duduk di pinggir ranjang. Kamar itu terlalu asing. Bau kayu, cat dinding, bahkan rak-rak buku yang berjajar, rapi di sisi ruangan. Semuanya terasa dingin dan tak bersahabat. Tak ada sentuhan feminin, tak ada foto keluarga, tak ada tanda bahwa rumah ini pernah diisi oleh cinta. Ia memeluk lututnya, membiarkan pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu, ia punya impian sederhana. Bekerja, menabung, membantu ibu, lalu menikah dengan seseorang yang ia cintai, seseorang yang mengenalnya luar dalam, seseorang yang membuatnya tertawa di pagi hari dan memeluknya saat malam terasa terlalu panjang. Bukan begini. Bukan pria berusia hampir 2 kali umurnya. Bukan guru lamanya yang hanya dikenalnya sebatas nama dan suara di kelas. Bukan pernikahan yang dipenuhi tatapan iba dan bisikan kasihan dari tetangga. Liv? Suara itu pelan, seperti hembusan angin yang ragu. Olivia menoleh. Pak Yanto telah duduk di sofa, matanya terbuka, menatap ke arah jendela yang sedikit terbuka. Hanya cahaya redup dari lampu malam yang menerangi wajahnya. Kamu nggak tidur? Olivia menggeleng. Nggak bisa. Pak Yanto mengangguk kecil, lalu berdiri perlahan. Ia berjalan ke dapur tanpa berkata apa-apa. Olivia sempat merasa canggung. Detak jantungnya berdegup tak karuan. Ia tak tahu harus bicara apa. Ia tak tahu bagaimana bersikap terhadap pria yang kini sah menjadi suaminya. Beberapa menit kemudian Pak Yanto kembali membawa 2 gelas susu hangat. Biar bisa tidur. Ia mengulurkan 1 gelas ke arah Olivia. Olivia menerimanya tanpa menatap. Ia menyesap perlahan. Hangat. Tapi tetap tak bisa menghangatkan hatinya yang beku. Kamu pasti benci aku, ya? Tanya Pak Yanto tiba-tiba tanpa menoleh. Suaranya pelan, seakan takut mengganggu malam yang terlalu sunyi. Olivia terdiam. Aku nggak benci siapa-siapa, katanya akhirnya. Aku cuma belum tahu harus merasa apa. Pak Yanto mengangguk pelan. Aku ngerti. Dan aku nggak akan maksa kamu untuk pura-pura bahagia. Aku juga nggak akan maksa kamu untuk cinta sama aku. Kalau begitu,
Kenapa tetap menikahi aku? Tanya Olivia, matanya menatap lurus ke dinding. Kamu bisa bantu ibu dengan cara lain. Enggak harus begini. Pak Yanto diam cukup lama, seolah memilih kata-kata yang tepat. Aku nggak mau kamu jadi utang budi. Nggak mau kamu hidup dalam rasa bersalah. Lebih baik aku jadi bagian dari keluarga kamu, supaya semua ini bisa selesai tanpa harus ada yang merasa hina. Olivia menelan ludah. Perkataan itu, entah kenapa, menampar lebih keras daripada cacian orang-orang. Di tengah keterpaksaan, pria ini justru menawarkannya martabat. Aku tahu aku bukan pria muda, Liv. Aku tahu kamu nggak bahagia. Tapi kalau kamu bersedia, aku janji nggak akan nyakitin kamu. Aku cuma mau kamu aman. Air mata Olivia hampir jatuh. Lagi. Tapi ia tahan. Malam ini terlalu sunyi untuk menangis. Ia takut tangisnya akan terdengar lebih nyaring daripada kata-katanya sendiri. Terima kasih, katanya akhirnya, lirih. Mereka diam cukup lama setelah itu. Gelas susu di tangan Olivia sudah kosong. Pak Yanto masih duduk di lantai, bersandar pada dinding, menatap langit-langit kamar seperti mencari jawaban dari pertanyaan yang tak pernah diajukan. Aku tidur lagi di sofa. Ya? Tanyanya pelan. Olivia mengangguk. Ia tak bisa meminta lebih dari itu. Ia tak siap berbagi ranjang, apalagi berbagi tubuh dan perasaan. Ketika Pak Yanto berjalan kembali ke sofa, langkahnya pelan dan hati-hati, seperti seseorang yang sedang melintasi jembatan rapuh dan takut menyentuh luka yang belum kering. Dan ketika lampu dimatikan, Olivia kembali berbaring. Matanya terbuka menatap langit-langit, tapi pikirannya jauh, jauh sekali. Tentang hidup yang berubah dalam sekejap. Tentang masa depan yang kini buram. Tentang pria yang menjadi suaminya, yang terlalu tenang untuk dimengerti, terlalu baik untuk ditolak, tapi terlalu asing untuk dipercaya. Malam pertama mereka berakhir bukan dengan pelukan atau kata-kata manis, tapi dengan diam. Dengan jeda panjang. Antara dua orang yang sama-sama terperangkap dalam situasi yang tak mereka pilih, dan dalam sunyi yang pekat, Olivia berbisik dalam hati, Tuhan, kalau ini memang jalanku, tolong kuatkan aku, karena aku benar-benar belum siap. Pagi pertama sebagai istri bukanlah pagi yang cerah bagi Olivia, bukan juga pagi yang membangunkan senyum di bibir atau rasa hangat di dada. Ia membuka mata dengan perasaan asing, seperti baru saja berpindah dunia semalam, dunia yang tidak ia inginkan, tapi kini harus ia tempati. Di luar, ayam berkokok bersahutan. Matahari menyelinap lewat celah jendela kamar, menyapu lantai kayu dengan cahaya lembut. Namun, tidak ada yang lembut di dalam hati Olivia. Semua masih keras, masih getir, masih menolak kenyataan bahwa ia telah menjadi istri seseorang. Bukan pria yang ia cintai, tapi pria yang menyelamatkannya dari kehancuran. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur, masih dengan rasa kaku yang menggigit seluruh tubuh. Kamar itu terlalu rapi, terlalu hening. Setiap sudutnya mengingatkan bahwa ini bukan rumahnya, bukan hidupnya, setidaknya belum. Di meja kecil dekat rak buku, selembar kertas terlipat rapi. Liv, aku berangkat lebih awal ke sekolah. Sarapan sudah aku siapkan di meja makan. Jaga dirimu. Ya, Yanto, tulisan tangan itu rapi, bersih. Olivia membaca surat pendek itu 2 kali, lalu menaruhnya kembali di tempat semula. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, bukan karena pesan itu romantis, tapi karena begitu sopan dan hati-hati, seolah ia adalah tamu yang tak boleh diganggu kenyamanannya. Ia keluar dari kamar dan menuju dapur. Meja makan kecil di sudut ruangan menyuguhkan 2 potong roti panggang, telur mata sapi, dan segelas susu. Makanan itu masih hangat, disimpan di bawah tudung saji. Olivia menarik kursi dan duduk. Ia memandangi sarapan itu lama sekali, seperti tengah menatap teka-teki yang sulit dipecahkan. Perhatian kecil itu tak membuatnya bahagia, justru membuat hatinya semakin kacau. Ia memakannya perlahan, tanpa rasa. Pikirannya masih berkecamuk, mencoba menerima bahwa ini adalah rumahnya sekarang, bahwa pria yang tidur di sofa semalam adalah suaminya, dan bahwa hidupnya telah berpindah dari rumah ibunya ke rumah seorang guru yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya.
Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Olivia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia membersihkan dapur, menyapu halaman, mencuci pakaian, tapi semua itu ia lakukan dengan tubuh yang bergerak, sementara jiwanya tetap terkurung di tempat lain. Ia merasa seperti boneka hidup, menjalani rutinitas tanpa makna. Setiap sore, Pak Yanto pulang dengan langkah tenang. Ia selalu membawa sesuatu, kadang kue dari pasar, kadang buah, kadang buku. Ia selalu bertanya apakah Olivia butuh sesuatu, tapi tak pernah memaksa. Mereka makan malam bersama. Duduk di meja yang sama, tapi terasa seperti dua dunia berbeda. Kadang mereka bicara, kadang hanya saling diam. Tidak ada pertengkaran, tidak juga keakraban, hanya kehati-hatian yang terus menggantung di udara. Bagi Olivia, semua ini membingungkan. Ia tidak dibenci, tidak dicaci, tidak diminta apa-apa. Tapi justru karena itulah ia merasa seperti sedang menjalani hukuman tak berdosa. Pak Yanto terlalu baik untuk dibenci, tapi terlalu sempurna untuk dipercaya. Ia seperti tembok tebal yang tak bisa dipanjat, datar, tenang, dan dingin. Minggu pertama pernikahan mereka, Olivia memutuskan keluar rumah. Ia berjalan ke rumah ibunya di ujung gang. Di sepanjang jalan, beberapa tetangga menyapa, tapi sapaan itu tidak ramah. Ada tatapan yang menusuk, ada bisik-bisik yang menggigit telinga. Masih muda, udah jadi istri Pak Yanto? Kasihan ya, cantik-cantik. Harus nikah karena utang. Olivia pura-pura tidak dengar, tapi hatinya koyak. Setiap kalimat yang meluncur dari mulut orang-orang itu adalah cambuk yang menyayat harga dirinya. Seolah ia bukan perempuan, melainkan barang barter. Sesampainya di rumah ibunya, ia disambut dengan pelukan. Tapi pelukan itu pun terasa hambar. "Ibu sehat?" tanya Olivia. Ibunya mengangguk. "Alhamdulillah, ibu udah bisa tenang sekarang." Olivia hanya mengangguk. Ia ingin marah, tapi tak tega. Ibunya memang salah, tapi ia tahu orang tua tak akan tega melihat anaknya hidup dalam hutang. Ibu menggadaikan kebahagiaan Olivia untuk menyelamatkan rumah mereka dari ancaman penagih utang yang kian brutal. Tapi tetap saja, luka itu terlalu dalam. "Pak Yanto baik?" tanya sang ibu hati-hati. "Baik." Jawaban Olivia pendek. "Dia enggak menyentuh kamu?" Olivia menoleh cepat. "Enggak, Bu. Dia sangat menjaga." Ibunya mengembuskan napas lega. "Syukurlah. Ibu tahu kamu pasti kaget dan sakit. Tapi dia bukan orang jahat, Liv. Ibu kenal dia dari dulu. Ibu percaya kamu akan aman bersamanya." Olivia menunduk. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh. "Aman, Bu. Tapi aku nggak bahagia." Malamnya Olivia duduk di beranda rumah bersama Pak Yanto. Mereka minum teh dalam diam. Angin malam berembus pelan membawa suara kodok dari sawah belakang. "Liv," Pak Yanto memecah keheningan. "Aku tahu kamu masih belum bisa terima semua ini. Dan aku nggak akan marah kalau kamu butuh waktu lama." Olivia menatapnya. Untuk pertama kalinya malam itu, ia menatap wajah suaminya cukup lama. Wajah yang tak tampan, tapi tenang. Mata yang tidak tajam, tapi jujur. "Aku nggak benci kamu, Pak. Tapi aku juga nggak tahu bagaimana caranya mencintai kamu." Pak Yanto tersenyum tipis. "Aku nggak minta kamu cinta sekarang. Aku cuma minta satu. Jangan bohongin perasaanmu sendiri. Kalau kamu sedih, bilang. Kalau kamu marah, katakan. Jangan pendam sendirian." Kalimat itu menusuk hati Olivia. Yena tak terbiasa diperlakukan dengan begitu tulus oleh seseorang yang tak mengharapkan balasan. Bukan karena cinta, bukan karena nafsu, hanya karena peduli. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit hangat. Masih perih, masih asing. Tapi ada harapan kecil yang mulai tumbuh, entah dari mana, dan mungkin, meski masih jauh, ia mulai percaya bahwa lembaran baru ini bisa diisi ulang. Meski penuh duri, mungkin ia bisa belajar melangkah perlahan. Hari-hari terus bergulir. Jam berganti tanpa jeda. Pagi datang dan pergi, malam berulang tanpa perubahan yang berarti. Rumah itu tetap sepi, tetap rapi, tetap seperti museum sunyi yang tak pernah dikunjungi oleh kegembiraan. Olivia mulai merasa sesak.
Bukan karena Pak Yanto memperlakukan dirinya dengan buruk. Justru sebaliknya, terlalu baik, terlalu lembut, terlalu pengertian, hingga membuatnya merasa kecil, seperti anak-anak yang disuapi karena tak mampu makan sendiri, dan itu menghancurkannya. Perlahan, ia ingin dimarahi, ia ingin dicela, ia ingin dijadikan objek marah, agar ia punya alasan untuk meledak. Tapi tidak, Pak Yanto justru semakin sabar, semakin hening, semakin tak memberi celah bagi Olivia untuk membenci, namun justru disitulah luka mulai tumbuh. Suatu sore yang mendung, Olivia sedang menyiram tanaman di halaman belakang. Hujan baru saja reda. Tanah masih basah. Udara lembab menyelubungi tubuhnya. Di tangan kanannya ada selang kecil, menyemprotkan air ke pot-pot berisi mawar dan melati yang ia rawat sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Tak lama kemudian, suara pintu pagar terbuka dan tertutup. Pak Yanto pulang, tapi kali ini tidak sendiri. Olivia berjalan ke depan. Dari balik jendela, ia melihat seorang perempuan berdiri di beranda. Cantik, modis, usianya mungkin sekitar 30. Rambutnya dicat coklat terang tergerai sebahu, pakaiannya mahal, bukan sekadar baju pasar, dan senyumnya terlalu akrab. Olivia menahan napas. Dari dalam rumah, terdengar suara mereka berbicara. Tawa perempuan itu terdengar nyaring, seperti menabur garam di luka yang belum kering. Ia melangkah pelan ke ruang tamu, berdiri di balik pintu sambil mendengarkan, tanpa niat menyela. Aku cuma lewat, Mas. Iseng mampir. Kamu masih kelihatan kayak dulu ya. Enggak berubah. Suara perempuan itu terdengar genit. Pak Yanto tertawa kecil. Kamu juga, Rina. Makin ramai aja gayanya. Olivia menggigit bibir. Siapa perempuan ini? Ini rumah kamu, kan? Istri kamu ada? Dan saat itulah Olivia memutuskan. Masuk, perempuan itu menoleh cepat. Matanya menelusuri Olivia dari atas ke bawah. Senyumnya berubah menjadi tipis. Ada sinis yang tersembunyi di balik keramahannya. Kamu Olivia ya? Wah, manis juga ternyata. Olivia hanya mengangguk, menjaga jarak. Aku Rina, teman lama Mas Yanto. Dulu kami sempat deket. Tapi ya itu dulu sih. Pak Yanto tampak canggung. Rina cuma mampir sebentar, Liv. Tentu. Olivia tersenyum kaku. Silakan. Percakapan setelah itu hanya basa-basi, tapi setiap kata yang keluar dari mulut Rina terasa seperti belati. Tajam, manis, dan disengaja. Tak sampai setengah jam perempuan itu pamit, Pak Yanto mengantar sampai pintu pagar, lalu kembali masuk dengan wajah datar. Maaf, dia datang tiba-tiba. Olivia tidak menjawab. Ia langsung masuk ke kamar, menutup pintu tanpa suara, tapi dadanya penuh. Tangannya mengepal, ia duduk di pinggir, ranjang, mencoba bernapas. Tapi tangis itu pecah juga. Bukan karena cemburu. Bukan juga karena takut kehilangan, tapi karena ia baru sadar. Ia tidak tahu apa-apa tentang suaminya. Malamnya Olivia duduk sendirian di dapur. Lampu sengaja dimatikan, hanya tersisa cahaya dari kompor yang baru saja ia matikan setelah memasak makan malam. Tapi ia tak memanggil Pak Yanto untuk makan. Ia tak ingin berbicara. Tak ingin melihat wajahnya malam ini. Pak Yanto datang perlahan. Kenapa gelap-gelapan? Tanyanya hati-hati. Olivia tetap diam. Ada yang salah? Olivia menoleh, tatapannya tajam. Kenapa kamu nggak pernah cerita apa-apa tentang hidup kamu? Pak Yanto tampak terkejut. Maksud kamu? Aku bahkan nggak tahu siapa yang sering mampir ke rumah ini sebelum aku. Aku nggak tahu kamu suka apa, hobi kamu apa, teman-teman kamu siapa. Pak Yanto duduk perlahan. Aku nggak bermaksud menyembunyikan, Liv. Aku cuman belum tahu kapan waktu yang tepat untuk cerita semua. Kenapa? Takut aku kecewa? Bukan. Aku takut kamu tambah bingung. Olivia menatapnya lama. Aku sudah bingung dari hari pertama kita menikah. Hari berikutnya, rasa canggung makin terasa. Mereka tetap sarapan bersama, tetap saling menyapa, tapi semua terasa mekanis. Seperti dua robot yang diprogram untuk hidup berdampingan tanpa benar-benar saling mengenal, Olivia mulai mencari tahu. Ia membuka lemari kerja Pak Yanto.
Ia membaca buku-bukunya, melihat agenda kecil di laci, mencoba memahami siapa sebenarnya pria ini, tapi tak ada yang istimewa. Sampai ia membuka sebuah laci kecil di meja dekat ranjang. Di dalamnya tersembunyi satu kotak hitam. Ia membukanya perlahan. Isinya, bukan senjata, bukan benda aneh, tapi lembaran-lembaran dokumen, sertifikat tanah, salinan rekening bank, beberapa nota pembelian saham. Nama pemilik, Yanto Wijaya, dan jumlahnya tak masuk akal. Jauh lebih banyak daripada yang bisa dimiliki oleh seorang guru sederhana. Olivia berdiri membeku. Tiba-tiba semua rasa ragu, semua ketenangan, semua ketulusan yang ia lihat selama ini berubah menjadi tanya. Siapa sebenarnya pria itu? Kenapa ia menyembunyikan semuanya? Dan apa alasannya menikahi Olivia sebenarnya? Di malam yang sunyi, Olivia tak bisa tidur. Ia hanya duduk di atas ranjang, memeluk lutut, menatap kosong ke dinding. Untuk pertama kalinya, bukan kesedihan yang memenuhi hatinya, tapi kecurigaan, dan itu jauh lebih menyesakan. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Rintiknya tak deras, tapi cukup konsisten untuk membuat langit kelabu dan udara semakin dingin, daun-daun basah, jalanan becek, dan rumah mereka, lagi-lagi, terasa seperti ruang tunggu yang tak berujung, antara penyesalan dan ketidakpastian. Olivia duduk di ruang tengah, menatap jendela yang tertutup embun. Di pangkuannya, selimut tipis melingkar, menghangatkan tubuhnya yang sejak semalam nyaris tak tidur. Matanya sembab, pikirannya berkecamuk. Kotak hitam itu masih tersimpan di dalam lemari, masih terkunci rapat. Setelah semalam ia kembali menaruhnya dengan jantung yang berdetak kencang. Ia belum bicara apapun pada Pak Yanto. Tapi sejak menemukan dokumen-dokumen itu, kepalanya tak pernah tenang. Bagaimana mungkin seorang guru biasa memiliki kekayaan sebanyak itu? Apalagi yang belum ia ketahui? Apakah semua kebaikan Pak Yanto hanya topeng? Atau justru ada alasan yang lebih dalam, yang belum ia mengerti? Pak Yanto pulang lebih awal hari itu. Jam dinding baru menunjuk angka 4 sore ketika suara pagar terdengar terbuka. Langkah kaki berat, seperti biasa. Tapi kali ini, Olivia memutuskan tidak menghindar. Ia menunggu di ruang makan. Sudah pulang, sapa Pak Yanto sambil menggantung jaket di belakang pintu. Olivia hanya mengangguk. Ia menatap pria itu dari seberang meja, mencoba membaca ekspresi wajahnya yang selalu tenang. Hari ini Pak Yanto membawa 2 bungkus plastik dari warung. Di dalamnya, nasi goreng dan 2 botol teh manis. Mau makan bareng? Tanyanya, seperti biasa. Sopan, lembut, dan kali ini Olivia tidak menolak. Mereka duduk berhadapan. Suara sendok dan garpu saling bersahutan pelan, mengisi keheningan yang sebelumnya terasa beku. Olivia mencuri pandang beberapa kali. Wajah Pak Yanto lelah, tapi masih tetap ramah, tidak mencurigakan, tidak mencolok, dan itulah yang membuat Olivia semakin bingung. Pak, kamu, kenapa nggak pernah cerita soal hidup kamu sebelumnya? Pak Yanto berhenti mengunyah. Olivia menatap langsung ke matanya. Aku nemu dokumen-dokumen itu. Maaf, aku buka laci kamu. Pak Yanto diam sejenak. Lalu ia meletakkan sendok, menghela napas panjang. Aku tahu, suatu saat kamu akan menemukan itu. Kenapa disembunyikan? Karena aku nggak pengen kamu melihat aku dari sisi itu dulu. Olivia mengernyit. Sisi yang mana? Sisi seorang pria yang punya uang. Aku nggak pengen kamu pikir aku beli kamu. Atau seolah kamu jadi istri aku karena aku mampu bayar semua utang keluargamu. Olivia terdiam. Aku jadi guru bukan karena butuh uang, lanjut Pak Yanto pelan. Aku udah lama hidup cukup, tapi aku suka mengajar, suka hidup tenang. Dan aku suka kamu kok sejak dulu. Degedot Olivia membeku. Aku tahu itu nggak masuk akal buat kamu. Tapi waktu kamu lulus SMA dan aku nggak lagi ngajar kamu, aku tetap lihat kamu. Kamu kerja keras, jaga ibumu, nggak pernah minta tolong sama siapa-siapa meski hidupmu berat. Matanya menatap Olivia lurus, jujur. Aku tahu kamu perempuan kuat. Tapi bahkan yang kuat pun kadang butuh tempat pulang. Olivia menelan ludah. Ada sesuatu di dadanya yang bergetar. Entah amarah, entah haru. Mungkin keduanya.
Tapi kenapa baru sekarang ngomong? Karena aku tahu kamu nggak akan pernah terima kalau aku datang sebagai pria kaya yang tiba-tiba melamar kamu. Kamu pasti pikir, aku gila. Jadi aku memilih cara paling pelan, walaupun menyakitkan. Hening, hanya hujan yang kini terdengar makin deras di luar sana. Malam itu Olivia duduk sendirian di kamar, tangannya memeluk lutut. Tubuhnya tak gemetar, tapi hatinya seperti sedang diombang-ambingkan gelombang. Terlalu banyak yang ia rasakan dalam sehari. Dan semuanya bertabrakan. Pak Yanto menyukainya sejak dulu? Benarkah? Atau hanya cara halus untuk menenangkan dirinya? Tapi wajah pria itu saat bicara tidak terlihat seperti orang yang sedang berbohong. Tak ada kepura-puraan, tak ada nada menjilat. Justru terlalu tulus hingga membuat Olivia tak bisa tidur malam itu. Esoknya, saat ia bangun udara masih dingin, tapi perasaannya sedikit berbeda. Bukan tenang, tapi juga bukan gelisah seperti biasanya. Lebih seperti kosong yang tidak lagi menyakitkan. Ia keluar dari kamar. Di dapur, Pak Yanto sedang memasak. Wajahnya serius, apron sederhana tergantung di tubuhnya. Aroma tumisan tercium dari kompor. "Kamu bangun pagi hari ini?" sapanya sambil menoleh. Olivia berjalan ke arahnya, lalu duduk di meja makan. "Aku bantu ya." Pak Yanto tampak terkejut. "Beneran?" Olivia mengangguk kecil. Mereka memasak bersama. Canggung, sesekali bingung, kadang salah ambil bumbu. Tapi ada tawa. Ada senyum yang mulai muncul. Pelan, tidak sempurna, tapi nyata. Dan ketika sarapan selesai, Olivia duduk lebih lama di meja. Ia menatap Pak Yanto sambil memutar sendok di dalam gelas. "Kamu serius waktu bilang kamu suka aku sejak dulu?" Pak Yanto menatapnya. "Iya, kamu tahu aku nggak cinta kamu." Pak Yanto mengangguk. "Tahu. Terus kenapa tetap bertahan?" Ia tersenyum. "Karena aku percaya cinta itu bisa tumbuh, asal dirawat pelan-pelan." Olivia diam, tapi hatinya mulai bergetar. Untuk pertama kalinya, ia ingin mengenalnya. Bukan karena status suami, bukan karena utang budi, tapi karena ia mulai penasaran pada pria yang selalu berdiri di belakangnya, tapi tak pernah memaksa. Dan mungkin ia mulai membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat. Hari itu, matahari bersinar terang untuk pertama kalinya setelah hampir sepekan hujan turun tanpa jeda. Udara segar menyeruak masuk dari jendela-jendela yang terbuka. Daun-daun bergoyang ringan dan cahaya menari-nari di dinding rumah mereka yang biasanya redup. Olivia merasa aneh pagi itu. Tidak gelisah, tidak bahagia juga. Tapi ada dorongan di dalam dirinya. Dorongan untuk tahu lebih banyak. Tentang pria yang kini menjadi suaminya. Tentang hidup yang diam-diam mulai ia terima. Dan tentang dirinya sendiri yang mulai goyah. Sudah beberapa hari ini, suasana di rumah menjadi lebih hangat. Pak Yanto tak lagi terasa asing. Mereka mulai bisa bercanda. Makan malam tak lagi sunyi. Dan pagi hari tak lagi hampa. Olivia bahkan mulai menanti suaminya pulang. Namun, rasa penasaran itu belum pergi dan pagi itu, rasa itu menuntunnya ke ruang kerja Pak Yanto. Awalnya, ia hanya ingin membereskan ruangan. Beberapa buku berserakan di meja. Kertas-kertas catatan menumpuk di pojok rak. Ia mengelap meja, menyapu lantai, dan menata ulang beberapa dokumen. Tapi, saat menarik salah satu laci yang kemarin sempat ia buka, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Sebuah flash disk kecil berwarna hitam, terikat dengan karet dan terselip di antara buku catatan yang paling bawah. Tangannya bergetar saat mengambilnya. Ia tahu ini melanggar batas. Tapi dorongan itu terlalu kuat. Ia memasukkan flash disk itu ke laptop miliknya. Di dalamnya hanya ada satu folder bernama Olive, dan di dalamnya puluhan foto. Olivia terdiam. Tubuhnya terasa dingin, foto dirinya. Saat SMA, saat kerja paruh waktu di kafe, saat membantu ibunya di kebun. Bahkan foto saat ia tertidur di angkutan kota. Semua diambil dari jauh,
diam-diam. Bertahun-tahun yang lalu, di antara foto-foto itu ada beberapa catatan, tulisan tangan yang dipindai berisi pengamatan. Olivia bekerja terlalu keras, berat badannya menurun. Ibunya semakin tua, tampak kelelahan. Hari ini Olivia menangis diam-diam di halte. Ada apa? Olivia membaca semuanya dengan napas tercekat. Jantungnya berdegup tak beraturan. Antara syok, bingung, dan takut. Kenapa Pak Yanto menyimpan semua? Ini kenapa ia memperhatikan dirinya selama ini? Tanpa pernah bicara, rasa hangat yang beberapa hari terakhir tumbuh di hatinya mendadak berubah menjadi beku. Dingin, menyeramkan, dan lebih dari itu, ia merasa dikuntit, diawasi, diperhatikan seperti objek dalam eksperimen rahasia. Dengan tangan gemetar, Olivia menutup laptopnya. Ia menatap dinding kosong, nafasnya berat. Dadanya sesak. Semua yang sebelumnya terasa manis, perhatian, ketulusan, kesabaran, mendadak terasa seperti jebakan. Pak Yanto pulang agak larut sore itu. Olivia menunggunya di ruang makan. Wajahnya tak menunjukkan senyum seperti biasa. Sorot, matanya berbeda, tegas. Curiga Pak Yanto membuka pintu dengan langkah ringan, membawa 2 kantong belanjaan dari pasar. Liv, aku beli buah kesukaan kamu. Sejak kapan kamu tahu semua tentang aku? Langkah Pak Yanto terhenti. Apa maksudmu? Olivia berdiri. Foto-foto itu, catatan itu, kamu sudah mengikuti aku selama bertahun-tahun. Kenapa? Kenapa kamu nggak bilang? Dari awal, Pak Yanto meletakkan kantong belanjaan ke meja. Wajahnya berubah. Tidak marah, tapi juga tidak tenang seperti biasanya. Aku memang memperhatikan kamu, Liv. Tapi bukan seperti yang kamu pikir. Kalau bukan, lalu apa? Kamu punya folder khusus tentang aku. Kamu tahu semua tempat yang pernah aku kunjungi. Kamu tahu semua yang bahkan ibuku pun nggak tahu tentang aku. Apa itu bukan obsesi? Pak Yanto menarik napas panjang. Matanya mulai merah, tapi suaranya tetap tenang. Aku lihat kamu jatuh berkali-kali, Liv. Aku tahu kamu terluka. Tapi kamu nggak pernah minta tolong. Aku cuma ingin kamu tahu kalau ada orang yang peduli. Tapi aku terlalu pengecut untuk mendekat. Olivia menggeleng pelan. Kamu menikahi aku bukan karena utang ibu, kan? Benar. Olivia tertawa getir. Jadi semua ini skenario kamu? Kamu biarkan kami terpuruk, sampai aku nggak punya pilihan selain menikah sama kamu? Tidak. Jawabnya cepat. Aku bantu ibumu karena aku tahu kamu terlalu bangga untuk minta tolong. Aku tawarkan pernikahan karena aku ingin kamu tetap punya harga diri. Harga diri? Olivia mendekat, matanya berkaca-kaca. Kamu pikir harga diriku tetap utuh setelah tahu aku menikah dengan pria yang diam-diam mengamati aku seperti hantu? Pak Yanto diam. Kenapa kamu nggak jujur dari awal? Karena aku takut kamu pergi sebelum aku sempat menunjukkan bahwa aku bukan orang jahat. Olivia memutar tubuhnya. Matanya mulai basah. Hatinya seperti diiris perlahan. Perasaan yang baru tumbuh. Beberapa hari terakhir kini seperti hancur berkeping-keping. Ia berjalan ke kamar, mengunci pintu, lalu jatuh terduduk di lantai. Air mata tak lagi bisa ditahan. Ia menangis keras. Tak peduli meski suaminya mendengar dari luar. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. Dan karena perasaan itu, ternyata sudah tumbuh terlalu jauh tanpa ia sadari. Di dalam rumah itu, malam kembali terasa dingin. Lebih dingin dari malam pertama mereka. Dan jauh lebih menyakitkan. Olivia meringkuk di balik selimut. Ia tak tidur. Hanya memejamkan mata, berharap semua ini mimpi, tapi ini nyata, dan luka itu mulai menganga. Karena cinta, kalau memang itu cinta, tak seharusnya dibangun di atas rahasia sebesar ini. Sudah 3 hari berlalu sejak percakapan itu, sejak Olivia membuka kotak rahasia yang seharusnya tetap terkunci, sejak air mata membanjiri malam yang dulu terasa mulai hangat, dan sejak hari itu, tak ada yang sama. Pak Yanto tetap ada di rumah, tapi mereka hampir tak berbicara. Hanya salam singkat saat pagi, hanya ucapan sopan saat makan malam. Selebihnya, hening. Rumah itu seperti ditelan bayangan sunyi yang terlalu pekat untuk ditembus cahaya. Di balik pintu kamar,
Olivia memeluk dirinya sendiri. Setiap detik yang berlalu hanya membuat hatinya makin kacau. Ia ingin marah, ingin pergi, ingin menghapus semuanya. Tapi yang paling menyakitkan adalah ia juga merindukan pria itu. Bukan karena cinta yang sempurna, tapi karena kebersamaan yang telah mulai tumbuh, pelan dan pasti. Namun sekarang, semua terasa seperti sandiwara. Pagi itu, ia membuka ponsel. Ada puluhan pesan dari ibu, beberapa suara, dan satu video call tak terjawab. Ia menarik napas panjang, lalu menelepon balik. Butuh waktu beberapa detik sebelum suara itu terdengar. Liv, sayang, kamu sehat? Suara ibunya terdengar ceria, seolah tak ada luka, seolah dunia baik-baik saja. Sehat, Bu. Pak Yanto baik, kan? Ibu nggak tahu lagi gimana harus balas kebaikan dia. Semua utang lunas, bahkan rumah kita direnovasi. Dek, Olivia langsung duduk di tepi ranjang. Apa? Rumah direnovasi? Iya, dia kirim tukang bayar semuanya, nggak mau kasih tahu kamu. Katanya, biar kamu nggak merasa terbebani. Air mata mulai menggenang. Lagi, Ibu, kamu tahu siapa dia sebenarnya? Maksud kamu? Dia bukan cuma guru biasa. Dia punya perusahaan besar. Dia tahu semua tentang aku. Dia simpan semua rekam jejak hidup aku selama bertahun-tahun. Bahkan sebelum aku tahu dia memperhatikan aku. Ibunya terdiam. Lama. Lalu akhirnya bicara dengan nada yang lebih pelan. Ibu tahu, Liv. Kamu tahu? Iya. Tapi ibu juga tahu, dia nggak pernah ganggu kamu. Dia datang ke ibu dengan cara yang paling sopan. Dia minta izin bantu kita. Dia bilang dia nggak akan sentuh kamu kalau kamu nggak rela. Tapi ibu lihat caranya jaga kamu. Bukan seperti orang yang terobsesi Liv, tapi seperti orang yang benar-benar takut kehilangan. Air mata Olivia jatuh, satu persatu. Kenapa semuanya bohong, Bu? Bukan bohong, Liv. Hanya belum waktunya diceritakan. Olivia mengusap wajahnya. Suaranya pecah. Aku benci merasa bodoh. Aku benci tahu bahwa aku ini proyek rahasia buat seseorang. Tapi kamu juga tahu, kamu mulai nyaman sama dia, kan? Diam, Olivia. Semua orang bisa jatuh cinta dengan cara yang aneh. Tapi kadang, yang aneh itu justru yang paling jujur. Panggilan terputus. Olivia diam di tempat. Kepalanya sakit, hatinya sesak. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Malam itu, ia keluar dari kamar. Pak Yanto masih di ruang tengah, duduk sambil membaca. Pria itu menoleh saat Olivia muncul, ekspresinya tak berubah. Tenang, tapi jelas menyimpan rasa lelah. Olivia berdiri di ambang pintu. Suaranya pelan. Aku mau bicara. Pak Yanto menutup bukunya, meletakkannya perlahan di meja. Aku dengar. Olivia berjalan pelan, duduk di kursi yang berseberangan. Mata mereka bertemu. Tapi kali ini tak ada kehangatan. Hanya dua jiwa yang terluka dan mencoba saling menemukan alasan. Aku nggak bisa terima caramu memperhatikan aku dari jauh. Selama itu, tanpa izin. Aku mengerti. Aku nggak tahu apakah aku ini cinta sejatimu atau cuma pelampiasan dari sesuatu yang pernah kamu gagal capai. Pak Yanto menunduk. Aku menikah. Karena terpaksa. Tapi setelah aku di sini, aku lihat kamu bukan orang jahat. Kamu baik. Tapi baik itu nggak cukup buat menyembuhkan perasaan yang retak karena rahasia. Suara Olivia mulai bergetar. Kenapa kamu nggak jujur dari awal? Pak Yanto mengangkat wajah. Matanya basah. Tapi ia tak menangis. Karena aku takut. Tapi kamu bukan anak kecil. Benar. Tapi pernah aku kehilangan seseorang karena terlalu jujur. Sejak itu aku simpan semua rasa. Sampai aku lihat kamu. Dan kamu membuat aku ingin percaya lagi. Tapi aku masih pengecut. Olivia terdiam. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan semua yang berputar di benaknya. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Pak Yanto mengangguk pelan. Aku akan kasih waktu sebanyak yang kamu perlu. Tapi aku nggak bisa tidur di rumah ini malam ini. Pergilah, tapi jangan tutup hatimu sepenuhnya. Kalau kamu ingin marah, marahlah. Tapi kalau kamu ingin pulang, aku akan tetap di sini. Olivia mengemasi tas kecil. Tak banyak,
Hanya baju ganti dan barang penting. Ia keluar rumah dengan mata yang masih basah. Pak Yanto tidak mengejar, tidak menahan. Hanya berdiri di depan pintu, menatap punggung wanita yang mulai mengisi hidupnya, kini menjauh. Dan malam itu langit kembali menangis. Tapi kali ini, air mata langit bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena ada harapan kecil yang belum mati sepenuhnya. Dan di dalam hati Olivia, meski hancur, pintu itu belum benar-benar tertutup. Belum. Olivia duduk di pinggir ranjang kamar lamanya. Kamar yang pernah ditinggalkannya dengan rasa sesak dan luka karena keputusan tergesa-gesa. Kamar itu masih sama, dengan dinding yang mulai mengelupas, jendela kayu berderit, dan bau khas pengap. Yang entah kenapa kini terasa menenangkan. Ia telah 2 malam di rumah ibu. 2 malam tidur dengan mata terbuka, mendengarkan detak jam tua di dinding, yang seolah memantulkan pertanyaan sama, berulang-ulang. Apa yang sebenarnya kamu cari, Liv? Keputusan? Meninggalkan rumah Pak Yanto memang spontan, tapi luka yang ia bawa, bukan. Luka itu lahir dari kebohongan yang dibungkus manis, dari perhatian yang ternyata terlalu dalam, dan dari cinta, jika memang itu cinta, yang hadir tanpa izin. Namun, sekeras apapun ia mencoba membenci Pak Yanto, ia tak bisa menghapus kenangan-kenangan kecil yang sudah terlanjur tumbuh. Cara pria itu menuangkan teh tanpa suara. Cara ia menyelipkan selimut saat malam dingin. Bahkan cara ia tersenyum tanpa banyak bicara. Semua itu terlalu nyata untuk diabaikan. Dan yang membuat segalanya semakin rumit adalah kerinduan. Hari ketiga, ibu membawa sepiring mangga muda ke kamar Olivia. Ini kesukaan kamu dulu, katanya lembut sambil duduk di ujung ranjang. Olivia mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Mereka makan berdua, dalam diam. Tapi keheningan itu akhirnya dipatahkan oleh suara ibu. Pelan tapi tajam. Kamu bisa lari kemanapun, Liv, tapi kamu nggak bisa lari dari perasaan sendiri. Olivia memalingkan wajah. Aku butuh waktu. Ibu tahu. Tapi waktu juga nggak bisa menyembuhkan kalau kamu terus menghindar. Olivia menghela napas. Dia bohong, Bu. Dia menyembunyikan. Iya. Tapi kamu tahu dia nggak jahat. Diam! Dia datang kemarin. Lanjut ibu. Nggak masuk rumah. Cuma titip 1 surat buat kamu. Olivia langsung menoleh. Surat? Ibu mengangguk, menyelipkan secarik kertas yang sudah agak kusut ke tangan anaknya. Baca sendiri, Olivia. Membaca dengan jantung berdebar. Olivia, aku tidak tahu apakah aku pantas menulis ini. Tapi aku menulis. Karena kalau aku diam, aku tahu aku benar-benar akan kehilanganmu. Aku minta maaf untuk semua yang aku sembunyikan. Aku minta maaf karena membuatmu merasa diawasi. Aku tak pernah berniat menjadikanmu objek dari perasaanku. Aku hanya terlalu takut. Aku takut kamu menolakku mentah-mentah jika tahu siapa aku sebenarnya. Aku terlalu terbiasa dengan penolakan. Terlalu sering berpura-pura tidak punya harapan. Sampai aku lihat kamu, gadis dengan luka yang disembunyikan rapi. Kamu mengingatkanku pada diriku sendiri, Liv. Tapi kamu lebih kuat. Aku bukan pahlawan. Aku juga bukan pria sempurna. Tapi aku mencintaimu dengan cara yang barangkali salah. Tapi jujur, jika kamu ingin pergi, aku akan terima. Tapi jika kamu masih mau bicara, aku akan tunggu di rumah. Di tempat yang, meski sepi, tetap menyimpan harapan kalau suatu hari kamu mau kembali. Yanto tangan Olivia gemetar. Ia meremas surat itu, lalu menarik napas panjang. Di dalam dirinya, perasaan campur aduk saling berbenturan. Tapi satu hal ia tahu pasti, luka itu tidak lagi menganga. Luka itu mulai menunjukkan tanda-tanda ingin sembuh, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin sembuh bersama seseorang. Sore itu, ia kembali ke rumah Pak Yanto, langkahnya ringan, meski masih ragu, hatinya belum sepenuhnya yakin. Tapi keberaniannya tumbuh perlahan, seiring detik yang berdetak. Ia membuka pintu perlahan. Rumah itu sunyi, seperti biasa. Tapi kehangatan menyambutnya seperti pelukan tak terlihat. Bau kayu dan teh,
meja yang bersih, bahkan lampu kecil di ruang tamu, semua terasa familiar. Seperti pulang. Pak Yanto keluar dari ruang belakang, kaget. Ia membeku beberapa detik saat melihat Olivia berdiri di ambang pintu. Olivia menggenggam tali tasnya erat. Aku cuma mau bicara, Pak Yanto mengangguk. Silakan duduk, mereka duduk berhadapan. Kali ini tak ada lagi benteng, tak ada lagi tudingan. Yang tersisa hanya dua hati yang sama-sama luka dan sama-sama berharap. Aku masih marah, Olivia memulai, suara pelan tapi tegas. Tapi aku juga sadar, aku nggak bisa membohongi diri sendiri. Aku nggak minta kamu lupa semua kesalahanku. Aku nggak akan lupa. Tapi mungkin aku bisa memaafkan. Mata Pak Yanto memerah. Tapi ia tetap diam, memberi ruang bagi Olivia untuk bicara. Aku takut. Tapi lebih takut lagi kalau aku menyesal karena pergi. Karena kenyataannya, selama tinggal di sini kamu adalah satu-satunya orang yang nggak pernah minta apapun dariku, tapi selalu ada. Pak Yanto menunduk. Aku tidak akan pernah minta lebih. Aku ingin kita mulai dari awal, Olivia berkata, suara bergetar, tanpa rahasia, tanpa peran, tanpa kebohongan. Pak Yanto mengangguk pelan. Dari awal, aku hanya ingin jadi tempatmu pulang. Tapi kalau kamu beri aku kesempatan, aku ingin jadi alasan kamu bertahan. Air mata Olivia jatuh lagi. Tapi kali ini, bukan karena luka, karena harapan. Dan di sore yang tenang itu, mereka berdua duduk dalam keheningan yang menyembuhkan. Bukan sebagai dua orang asing yang terjebak dalam pernikahan terpaksa, tapi sebagai dua jiwa yang akhirnya saling membuka dan memutuskan untuk tetap tinggal. Rumah itu tak berubah secara fisik. Dindingnya tetap hangat dengan warna coklat kusam. Lantainya masih berderit pelan setiap kali diinjak. Meja makan tua tetap berdiri di tengah ruang dengan cangkir-cangkir teh di atasnya. Namun ada yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa dilihat. Hanya bisa dirasakan. Udara di dalam rumah itu kini mengandung sesuatu yang baru. Kejujuran, ketenangan, dan mungkin cinta yang sedang tumbuh perlahan. Pagi pertama setelah Olivia kembali terasa canggung. Pak Yanto menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi kini ia tak menyembunyikan pandangannya. Tak ada lagi sikap penuh ragu, atau gerakan-gerakan kecil yang tampak seperti menebak suasana hati istrinya. Olivia duduk di meja, menyuap bubur yang ia tahu dibuat dengan sepenuh hati. Tangannya bergetar sedikit, tapi bukan karena gugup. Karena jantungnya masih belum percaya bahwa ia memutuskan untuk kembali. Bukan karena iba, tapi karena ia ingin mencoba. Kamu tidur nyenyak tadi malam? Tanya Pak Yanto, membuka percakapan tanpa menatap langsung. Lumayan, jawab Olivia sambil mengaduk buburnya. Lama nggak tidur di sini, rasanya aneh tapi nyaman. Pak, Yanto tersenyum kecil. Kalau kamu merasa nggak nyaman, aku bisa tidur di ruang tamu lagi. Olivia menggeleng pelan. Nggak usah, aku cuma butuh waktu. Tapi aku nggak akan lari lagi. Diam. Tapi diam itu bukan kekosongan. Diam itu adalah jeda antara satu perasaan dan perasaan lainnya, yang mulai mencari jalannya masing-masing. Hari-hari berikutnya, keduanya mulai belajar dari awal. Pak Yanto mengajak Olivia pergi ke pasar tradisional, bukan hanya untuk belanja, tapi untuk menunjukkan bahwa hidup mereka tidak harus selalu formal dan diam. Ia memperkenalkan Olivia ke para pedagang dengan bangga. Ini istri saya, katanya setiap kali ada yang bertanya. Olivia tersenyum kikuk, tapi hatinya bergetar. Belum pernah sebelumnya ada yang memperkenalkannya dengan cara seperti itu. Penuh penghormatan, tanpa ragu, tanpa sembunyi. Di sore hari, mereka menonton acara televisi sambil bersandar di sofa. Kadang tertawa kecil, kadang hanya duduk diam, tapi tidak merasa terasing. Dan di malam hari, mereka mulai saling bertanya hal-hal kecil. Hobi kamu dulu apa? Tanya Pak Yanto. Satu malam. Olivia tertawa kecil. Menulis puisi, tapi udah lama nggak nulis. Kenapa berhenti? Karena aku terlalu sibuk bertahan hidup. Pak Yanto menatapnya lama.
Kalau kamu mau mulai lagi, aku akan jadi pembaca pertamamu. Kalimat itu sederhana. Tapi di mata Olivia, itu seperti sebuah restu yang selama ini ia tunggu dari dunia. Izin untuk menjadi dirinya sendiri tanpa takut dicela atau dianggap lemah. Hubungan mereka tak langsung menjadi sempurna. Tentu tidak. Kadang Olivia masih teringat masa lalu. Kadang ia merasa cemburu dengan bayangan perempuan yang mungkin pernah dicintai Pak Yanto. Kadang ia merasa masih marah karena semua yang pernah disembunyikan. Tapi setiap kali perasaan itu datang, dia belajar untuk bicara. Dan setiap kali ia bicara, Pak Yanto tidak pernah membela diri. Ia hanya mendengarkan, menatap, lalu menjawab dengan kejujuran. Aku nggak sempurna, Liv, tapi aku ingin jadi tempat kamu merasa cukup. Kata-kata itu menjadi pelindung baru bagi hati Olivia. Perlahan tapi pasti, luka-luka dalam dirinya mulai berubah menjadi ruang baru untuk menumbuhkan sesuatu yang selama ini ia kubur. Harapan. Pada suatu malam, Olivia kembali menulis. Ia duduk di dekat jendela dengan secarik kertas dan pulpen. Pak Yanto masuk ke kamar, melihatnya dari kejauhan. "Kamu nulis?" tanyanya lembut. Olivia menoleh dan mengangguk. "Puisi, boleh aku baca?" Olivia tersenyum. "Nanti, kalau sudah selesai." Pak Yanto mendekat dan meletakkan secangkir teh hangat di meja. "Kalau gitu aku tunggu, sebagai pembaca pertama." Lalu ia duduk di sisi ranjang, membiarkan Olivia kembali larut dalam dunia kata. Malam itu tak ada pelukan, tak ada sentuhan, tapi yang tumbuh di antara mereka jauh lebih dalam dari itu. Kepercayaan dan cinta yang tak terburu-buru, tapi tumbuh perlahan, seperti bunga liar yang akhirnya menemukan tanah subur setelah sekian lama. Di penghujung bab ini, Olivia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Tak lagi ada tatapan penuh benci pada diri sendiri. Tak lagi ada jejak air mata putus asa. Yang ada hanyalah seorang wanita muda yang mulai percaya bahwa cinta tidak selalu harus datang dalam bentuk yang ia impikan. Terkadang, cinta datang dalam bentuk pria setengah baya dengan tangan yang kasar karena kerja keras, dan hati yang lembut karena pernah terluka. Dan cinta seperti itu mungkin justru yang paling nyata. Langit pagi itu cerah. Matahari belum terlalu tinggi, tapi cahaya lembutnya sudah menembus jendela dapur yang terbuka, menerpa meja makan dan cangkir-cangkir putih yang tersusun rapi. Suara sendok beradu dengan piring, aroma nasi goreng buatan. Pak Yanto memenuhi ruangan dan di seberangnya Olivia duduk dengan senyum kecil yang kini tak dibuat-buat. "Menurutmu, nasi gorengku ini rasanya masih kalah dari yang di warung Burini?" tanya Pak Yanto, mencoba bersikap santai meski matanya jelas menanti pujian. Olivia tertawa pelan. "Pak, dari dulu rasanya nggak pernah berubah enak." Ia menatapnya. "Dan sekarang, lebih enak lagi karena aku makannya tanpa beban." Ucapan itu sederhana, tapi bermakna besar. Tak ada lagi rasa terpaksa. Tak ada lagi luka yang membuatnya ingin kabur. Kini, ia makan karena ingin, karena memilih tetap tinggal. Bukan karena utang. Bukan karena keadaan, tapi karena cinta yang mulai berakar di dada. Tumbuh perlahan seperti matahari pagi yang menghangatkan kulit tanpa menyengat. Hari itu, rumah mereka kedatangan tamu. Ibu Olivia datang membawa buah tangan dan wajah sumringah. Ia memeluk putrinya, memeluk menantunya, dan duduk di ruang tamu seolah rumah itu sudah jadi bagian dari dirinya juga. "Ibu senang lihat kalian," ucapnya, setelah menyesap teh buatan Pak Yanto. "Rasanya seperti rumah yang utuh." Olivia menggenggam tangan ibunya. Ibu juga bagian dari rumah ini. Pak Yanto hanya tersenyum, diam tapi bahagia. Hari itu mereka bertiga makan bersama. Tidak ada obrolan besar, tidak ada rencana megah. Hanya tawa kecil, cerita masa kecil Olivia yang diulang-ulang, dan nostalgia yang membuat makan siang mereka jadi hangat tanpa perlu bumbu tambahan. Sore hari, Olivia dan Pak Yanto duduk berdua di halaman rumah. Tak jauh dari mereka, pot-pot tanaman bunga mulai bermekaran. Tanaman yang mereka rawat bersama sejak Olivia memutuskan kembali. Langit mulai berubah warna, dari biru menjadi jingga, dan angin sore menghembuskan bau tanah yang basah disiram tadi. Pagi. "Pak," Olivia memanggil pelan.
Aku pengen nanya satu hal yang dari dulu aku tahan. Pak Yanto menoleh. Apa? Kenapa aku? Olivia menatap lurus ke matanya. Dari semua kemungkinan yang bisa Bapak pilih, kenapa? Harus aku yang Bapak nikahi? Pak Yanto terdiam sesaat. Ia menunduk lalu menatap ke depan, ke arah pohon jambu di ujung pekarangan yang kini mulai berbuah. Aku lihat kamu bukan cuma sebagai Olivia tetanggaku. Jawabnya pelan. Aku lihat kamu sebagai seseorang yang kuat tapi kesepian. Seseorang yang menyimpan banyak luka, tapi nggak pernah minta tolong. Ia melanjutkan, suaranya tenang tapi dalam. Aku tahu kamu butuh bantuan. Tapi lebih dari itu, aku rasa kamu butuh tempat untuk jadi diri sendiri. Tempat yang enggak akan menuntut kamu untuk selalu kuat. Olivia mengangguk perlahan. Air matanya menggenang. Aku juga butuh kamu, Liv. Aku butuh seseorang yang bisa melihat aku bukan sebagai pengusaha atau guru, tapi sebagai manusia biasa yang kadang takut, kadang canggung, kadang salah. Lalu ia mengulurkan tangan. Olivia menyambutnya tanpa ragu. Malamnya, Olivia membuka kembali puisi yang ia tulis beberapa hari lalu. Kali ini ia menyempurnakannya. Dan ia membacakan bait terakhir itu dengan suara bergetar di hadapan Pak Yanto. Rumah bukan sekadar tempat kau kembali, tapi tempat kau memilih untuk tinggal. Di dalamnya luka tak lagi menakutkan, karena ada cinta yang tak terburu-buru dan pelukan yang tak pernah menuntut. Pak Yanto tak berkata apa-apa. Ia hanya menarik Olivia ke dalam pelukan. Pelukan yang tak panjang, tak penuh drama, tapi penuh makna. Waktu terus berjalan, hari berganti minggu. Dan rumah itu, yang dulu terasa asing, kini benar-benar menjadi rumah. Kadang mereka tak selalu sepaham. Kadang Olivia masih keras kepala. Kadang Pak Yanto masih terlalu diam. Tapi kini, mereka punya satu hal yang tak tergoyahkan. Komitmen. Komitmen. Untuk saling tumbuh, saling belajar, dan saling mencintai dengan cara mereka sendiri. Di halaman rumah papan kecil yang dulu kosong kini tertulis, Rumah Olivia and Yanto, sejak cinta memilih untuk bertahan. Dan siapapun yang lewat, bisa melihat bunga-bunga yang mekar dengan warna-warna lembut. Tapi yang tak terlihat adalah hal terindah di dalamnya. Satu pernikahan yang dulunya dipaksakan, kini menjadi pilihan. Satu cinta yang dulu tertutup rahasia, kini terbuka lebar, dan dua hati yang dulunya rapuh, kini berdiri kokoh sebagai satu.